laboratorium klinik semakin banyak dan canggih. Ahli teknologi laboratorium medik sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video selanjutnya adalah masih rangkaian dengan video yang sebelumnya, yaitu video 41B. Sekarang kita akan masuk pada video 41C. Di video 41C ini, kita akan mengenal ahli teknologi laboratorium medik sebagai tenaga kesehatan ketiga dari kelompok tenaga teknik biomedika. Yuk kita kenal lebih dalam. Ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tanda registrasi ahli teknologi laboratorium medik, disingkat STR-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. Surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik, disingkat SIP-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Standar profesi ahli teknologi laboratorium medik adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh ahli teknologi laboratorium medik untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. Organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik adalah wadah untuk berhimpunnya para ahli teknologi laboratorium medik yang bernama PATELKI. Selanjutnya kita akan membahas perizinan. Kualifikasi ahli teknologi laboratorium medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas A. Diploma 3 sebagai ahli madya teknologi laboratorium medik, B. Diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Ahli teknologi laboratorium medik untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM yang berlaku selama 5 tahun. Ahli teknologi laboratorium medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-ATLM. SIP-ATLM diberikan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah memiliki STR-ATLM, dan SIP-ATLM ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Ahli teknologi laboratorium medik hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIP-ATLM. SIP-ATLM masing-masing berlaku hanya untuk 1 tempat praktek. Permohonan SIP-ATLM kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIP-ATLM pertama. Dalam keadaan tertentu, berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah ahli teknologi laboratorium medik, pemerintah daerah kabupaten kota setempat dapat memberikan SIP-ATLM kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai izin menyelenggarakan atau menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan yang ketiga setelah mendapat persetujuan gubernur. Untuk mengajukan permohonan izin,
ahli teknologi laboratorium medik harus memenuhi persyaratan serta melampirkan SIP ATLM yang pertama dan kedua. Surat persetujuan atasan langsung bagi ahli teknologi laboratorium medik yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan adanya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Sobat Sehat, sekarang kita membahas tentang penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Ahli teknologi laboratorium medik yang memiliki SIP ATLM dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, biologi molekuler, riset medik, reproduksi manusia, sitogenetik, forensik, penguji narkotika dan psikotropika, toksikologi, imunologi, virologi, dan atau serologi. Selain laboratorium di atas, ahli teknologi laboratorium medik dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik di laboratorium lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya pemeriksaan untuk COVID-19 itu termasuk di dalam pelayanan ahli teknologi laboratorium medik tadi. Ahli teknologi laboratorium medik dalam memberikan pelayanan kesehatan hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis dan bidang. Ahli teknologi laboratorium medik yang bekerja di laboratorium riset dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari peneliti terkait. Ahli teknologi laboratorium medik yang bekerja di laboratorium penguji narkotika dan psikotropika dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari penyidik atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahli media teknologi laboratorium medik dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan di laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan A. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium. B. Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya. C. Mempersiapkan, memilih, serta menguji kualitas bahan reagensia. D. Mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara, mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium. E. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. F. Melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, imunohematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi, virologi, toksikologi, histoteknologi, sitoteknologi. Kemudian G. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu. H. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium. I. Melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium. J. Menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kepada yang berwenang. K. Melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan L. Memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secara analitis. Selain berwenang melaksanakan praktik, ahli media teknologi laboratorium medik dan sarjana terapan teknologi laboratorium medik berwenang A. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih. B. Melakukan pengambilan, penanganan, serta menilai kualitas spesimen laboratorium untuk pemeriksaan khusus dan canggih. C. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses pemeriksaan di laboratorium. D. Menilai hasil pengujian kelaikan alat, metode,
dan bahan atau reagensia yang sudah ada dan baru. E. Melakukan pemeriksaan dalam bidang kimia klinik atau hematologi dan biokimia klinik, imunologi, imunohematologi, mikrobiologi, antara lain bakteriologi, parasitologi, mikologi, dan virologi. Kemudian diagnostik molekuler, biologi kedokteran, histoteknologi, sitoteknologi, sitogenetik, dan toksikologi klinik sesuai bidang keahliannya. F. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai bidang keahliannya. G. Melakukan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. H. Merencanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program pemantapan mutu laboratorium, baik internal maupun eksternal. I. Merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. J. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program standarisasi laboratorium. K. Memberikan informasi secara analitis hasil pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih. L. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien. M. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. N. Membimbing dan membina ahli media teknologi laboratorium medik dalam bidang teknik laboratorium. Ahli teknologi laboratorium medik dapat melaksanakan kewenangan lain apabila dalam penugasan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan kewenangan ini harus memperhatikan kompetensi, kedaruratan, dan kemungkinan untuk dirujuk. Dalam melakukan praktiknya, ahli teknologi laboratorium medik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat Sehat, demikian bahasan singkat tentang ahli teknologi laboratorium medik. Nakes teknis biomedika lainnya akan kita bahas dalam video tersendiri yang akan datang. Gitu dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.